Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali kawan-kawan seiman dimanapun berada. Semoga hari ini kawan-kawan mendapatkan rezeki yang berkah. Berhubung hari ini hari Minggu, semoga liburannya dengan keluarga mendapatkan libur yang bahagia. Kebahagiaan itu tidak ukur atau tidak bisa diukur dengan uang gitu. Ada orang yang bahagia hanya dengan makan super mie bertiga dengan anaknya. Itu orang tuh bahagia juga. Ada orang tuh bahagia hanya tidur di ranjang bambu. Ada juga orang bahagia itu tidur hanya di atas tanah beralaskan kardus. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Banyak orang-orang yang memiliki harta benda, mobilnya banyak, rumahnya banyak, kamarnya banyak, pintu pagarnya pun banyak, kunci-kuncinya banyak. Nah, tapi dia tidak bahagia. Semakin banyak hartanya itu, semakin dia tidak bahagia. Semakin sengsara hidupnya. Makannya saja susah dia nyarinya. Nyari makan saja sampai itu berkilo-kilo berjalan dengan mobil itu, baru dia ketemu warung yang membangkitkan seleranya. Nah, jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta benda. Jadi kawan-kawan itu harus berpikir, harus pandai berpikir gitu. Bahwa menentukan kebahagiaan diri kita, keluarga kita itu tidak harus dengan harta yang banyak, harus kaya dulu nanti baru bahagia. Nah, itu sesuatu yang salah. Orang kaya itu semakin tinggi pagar rumahnya karena dia semakin takut. Nah, rasa takutnya itulah yang membuat orang itu tidak bahagia. Kenapa gembel itu, pengamen, pengemis itu, dan kemudian banyak kuli-kuli kabel itu tertidur di pinggir jalan? Dia tidak memikirkan, dia tidak ada rasa takut di dalam dirinya itu. Dimanapun dia tertidur, dimanapun dia terkapar letih, dia tidur di situ. Dia tidak takut hilang. Tidak ada harta bendanya tuh yang dia khawatirkan hilang. HP pun hilang di kantong, paling ntar bisa dibeli lagi. Karena dia tahu nilai HP-nya itu murah, jadi tidak mungkin orang mencurinya. Nah, itulah pemikiran dia itu. Sehingga orang itu gampang untuk tertidur dimanapun saja, dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya. Banyak tukang-tukang bangunan, tukang sawit, pokoknya banyaklah orang-orang yang bekerja itu yang kelihatan tidak bahagia menurut orang-orang yang berduit, tapi sebenarnya mereka itu adalah orang yang bahagia. Untuk melihat atau menentukan orang itu bahagia atau tidak, lihat saja ketika dia itu tidur. Kalau dia itu tidur tidak pakai obat tidur, nah itu berarti dia itu bahagia. Dia tidur karena capek, karena letih gitu. Jadi dia tidak memikirkan pintu rumahnya yang belum terkunci, mobilnya yang belum masuk itu. Nah, itu dia langsung tidur aja, di mana ngantuk di situ dia tidur. Dia tidak lagi memikirkan apapun. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran itu. Apabila seseorang itu menggenggam Allah dengan sangat kuat, maka Allah tundukkan dunia untuknya. Nah, sebagian ayat itu disalah tafsirkan oleh orang. Dengan banyak berdoa, dengan banyak sholat, dengan banyak berzikir, kemudian Allah tundukkan dunia kepada dia. Nah, kemudian dia menjadi kaya raya, apa saja dia pengen beli, bisa beli gitu. Itu salah satu penafsiran yang salah terhadap ayat Al-Quran itu. Yang dimaksudkan tunduk oleh Tuhan itu dunia kepada seseorang itu, dihilangkan oleh Tuhan rasa cinta di dalam dirinya itu kepada dunia. Itu yang disebut tunduk. Jadi begitu kawan. Jadi dengan maksud Allah itu ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kemudian Allah mengatakan akan kutundukkan dunia kepadamu, itu bukan berarti kita itu diberi Tuhan kebebasan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia. Kalau kita itu pengen kaya, pengen tenar, pengen tersohor, pengen beli rumah banyak, mobil banyak, berarti nafsumu di depan. Orang yang nafsunya di depan itu dia tidak akan bahagia.
Karena nafsu itu cenderung membuat seseorang itu menjadi serakah, dan dia ingin memiliki segala sesuatu tanpa begitu mempedulikan orang lain. Nah, itu salah satunya yang membuat orang-orang yang banyak harta itu tidak bahagia. Jadi harta benda, mobil yang banyak, rumah yang banyak, mobil yang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Tenar, tersohor, populer juga tidak menjamin seseorang itu untuk bahagia. Justru orang-orang yang sibuk itu dia justru malah menderita, tidak bisa tidur, tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi orang yang bahagia itu kalau ingin bahagia harus menerima segala sesuatu itu apa adanya dan terus bersyukur kepada Tuhan. Semakin banyak rezeki yang diberikan oleh Tuhan, maka semakin banyak pula kita berbuat baik kepada orang lain, membagikan harta itu, supaya harta itu ketika Tuhan nanti bertanya, untuk apa harta yang aku berikan kepadamu, kita bisa jawab, untuk menyekolahkan anak yatim sampai dia pintar, sampai dia bisa berdiri sendiri di atas kakinya, dan kemudian kita ajarkan ilmu supaya dia juga membantu orang lain gitu. Jadi harta dan kekuasaan kita itu harus dipergunakan untuk keselamatan orang lain. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Teman-teman seiman dimanapun berada, seiman dengan se-Islam itu beda ya. Jadi kawan harus membedakan itu. Jadi se-Islam dengan seiman itu beda. Kalau seiman itu rata-rata semua manusia yang ada di atas dunia ini itu beriman. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada qadar dan qadar, hari kiamat, dan kitab-kitab Allah itu. Kalau se-Islam berarti itu satu golongan, hanya orang-orang Islam saja. Jadi video saya ini boleh siapa saja mengambil ilmu atau pelajaran dari pelajaran saya ini. Kalau memberi itu kita itu tidak boleh menilai jelek, itu enggak bagus. Tapi perintah Allah itu, walaupun yang kamu tahu itu hanya satu ayat, itu harus disampaikan kepada orang lain. Nah, itulah perintahnya. Jadi kalau kita tahu banyak ayat, maka harus banyak juga menyampaikannya pada orang lain. Terima kasih kawan atas waktunya. Kita akan mulai membaca perjemahan surat-surat Maryam surat ke-19. Lanjutan dari video sebelumnya yang sampai 46. Di video sekarang ini dilanjut ayat 47. Itulah uraian singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelihatan kawan ya. Kalau ada kawan-kawan yang nggak pandai melihat ini dengan mata biasa, berarti harus beli kacamata. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim itu telah mengakui bahwa Tuhan itu baik kepadanya. Dan aku menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Jadi anak Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Itu sampai saat ini Ishak dan Yakub itu melahirkan keturunan para nabi dan rasul. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran
dia benar-benar yang terpilih seorang rasul dan nabi. Nah, di sini Allah mengatakan Musa itu adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Enggak, gitu kawan ya. Jadi membaca Al-Quran ini selain Arabnya juga harus dibaca terjemahannya, biar kita itu mendapatkan ilmu di dalam Al-Quran. Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.